Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 4 kelas O1 Sake 004 Matkul Pengantar Manajemen dan Bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aminah Dwi Pandewi, lalu yang kedua ada Aninda Eka Suci, yang ketiga ada Indi Zainur Anissa, yang keempat ada Muhammad Thorik Al-Farizi, lalu yang kelima atau yang terakhir adalah saya sendiri, Tria Mahardika. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang perusahaan yang sukses dan perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep bisnisnya. Oh iya, teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu bisnis? Ya, bisnis itu adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual, atau menukarkan barang dan jasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis sendiri juga orang-orang berusaha untuk menciptakan ide-ide kreatifnya, lalu mengembangkan produk dan layanannya kepada masyarakat yang bermanfaat. Lalu, untuk bisnis sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis. Yang pertama, ada niat. Karena dengan kita memulai bisnis, kita harus dibarengi dengan niat yang jelas. Lalu yang kedua ada modal usaha. Modal usaha juga sangat penting untuk kita memulai bisnis baru. Yang ketiga ada tenaga kerja, dan tenaga kerja sendiri juga menurut saya di sini sangat berperan penting karena dengan tenaga kerja maka bisnis kita ke depannya akan berjalan dengan lancar. Karena tenaga-tenaga kerja inilah yang akan melanjutkan atau akan menjalankan bisnis-bisnis ke depannya. Lalu yang selanjutnya ada rencana, ada etika kerja, ada kreativitas, koneksi, lalu juga ada pengalaman. Pengalaman di sini juga menurut saya sangat berperan penting karena ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Jadi menurut saya dengan seseorang mempunyai pengalaman itu sangat penting untuk kita memulai bisnis yang baru untuk mengembangkan bisnis-bisnis ke depannya. Lalu selanjutnya ada faktor kepemimpinan, lalu ada inovasi, ada manajemen, dan juga ada semangat yang kompetitif, lalu yang terakhir ada lokasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aminah. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan salah satu contoh perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnisnya, yaitu perusahaan 7-Eleven. 7-Eleven adalah jaringan toko kelontong atau convenience store yang menjual berbagai jenis produk, umumnya makanan, minuman, dan majalah. Toko retail yang buka 24 jam ini berasal dari Amerika Serikat yang sejak tahun 2005 kepemilikannya dipegang oleh 7&I Holdings Co., yaitu sebuah perusahaan Jepang. Produk yang dijual di 7-Eleven berbeda-beda tergantung negaranya. Di berbagai negara tersedia pula layanan seperti pembayaran tagihan serta penjualan makanan khas daerah. Di Indonesia, 7-Eleven dikelola oleh PT Modern Putra Indonesia, yaitu anak perusahaan PT Modern Internasional yang merupakan distributor Fuji Film di Indonesia. Hingga tahun 2017, 7-Eleven pernah membuka cabang-cabangnya sebanyak 30 gerai di Jakarta saja. 7-Eleven baru membuka cabang-cabangnya di Jakarta pada tahun 2009.
Produk andalan 7-Eleven adalah Slurp, yaitu sejenis minuman es, dan Big Gulp, yaitu minuman soft drink berukuran besar. Pemerintah Indonesia terus mengawasi toko kelontong ini agar tidak berubah menjadi minimarket. Karena menurut undang-undang, kepemilikan waralaba minimarket harus dari pihak lokal. Seluruh gerai 7-Eleven di Indonesia ditutup pada tanggal 30 Juni 2017 akibat batalnya pembelian perusahaan atau akuisisi oleh PT Chevron Pokpen Restu Indonesia. Konsep manajemen 7-Eleven Indonesia juga melakukan terobosan diferensiasi dengan mengubah konsep 7-Eleven dari yang sebelumnya dikenal sebagai minimarket menjadi tempat nongkrong remaja. Konsep ini terbukti sukses diterapkan 7-Eleven Indonesia. Nongkrong di 7-Eleven menjadi salah satu budaya pop modern remaja Jakarta. Ekspansi yang masif pun dilakukan pihak manajemen hingga pesaing dari 7-Eleven Indonesia pun tergelitik untuk mau tidak mau harus untuk meniru strategi yang sama. Namun, manajemen 7-Eleven Indonesia melupakan konsep bahwa terobosan diferensiasi hanya tepat dilakukan apabila perusahaan menarget segmen pasar tertentu, yaitu segmen pasar yang bersedia membayar lebih dengan imbal balik nilai tambah dari sebuah produk. Ketika perusahaan menerapkan strategi diferensiasi, namun target pasar yang dituju adalah pangsa pasar massal, yang terjadi adalah biaya operasional yang tinggi, yang jika tidak diantisipasi dengan strategi yang benar akan menjadi beban bagi perusahaan. Selain itu, dari analisa yang telah dilakukan, penyebab kegagalan lain 7-Eleven di Indonesia yaitu manajemen tidak memperhatikan kondisi kultur suatu negara. Dapat dibuktikan dengan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Regulasi tersebut berlaku pada tahun 2015 dan ditujukan khusus untuk bisnis minimarket. Termasuk 7-Eleven, regulasi tersebut membuat penjual 7-Eleven menurun pada tahun itu. Selain itu juga, karena terlalu agresif membuka cabang di awal, membuat beban biaya operasi yang membengkak di laporan keuangan. Karena selain mengeluarkan biaya untuk tanah, perseroan juga menggelontorkan biaya untuk renovasi secara besar-besaran. Hal ini didasari karena mengikuti standar 7-Eleven. Faktor kegagalan. Dugaan yang dialami PT Modern Supply Indonesia seperti persoalan manajemen dan para pemegang saham keluarga. Dugaan tersebut didasarkan pada pantauan penjualan bersih 7-Eleven yang menurun pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, total penjualan bersih 7-Eleven ada sekitar 886,84 miliar rupiah. Penjualan bersih tersebut menunjukkan bahwa penurunan sebesar 8,7%. Model bisnis yang tidak jelas. Pengusaha dan pelatih eksekutif Budi Satria Isman menilai bahwa 7-Eleven tidak tegas dalam menentukan model bisnisnya. Beliau menilai bahwa inovasi yang dicoba dilakukan oleh 7-Eleven di Indonesia, yaitu menerapkan model bisnis food store destination, menyebabkan biaya bergerai sangatlah mahal. Munculnya gerai-gerai waralaba yang serupa dengan 7-Eleven tidak hanya perusahaan retail lokal seperti Indomaret dan Alfamart. Perusahaan-perusahaan retail asing juga berkonsep waralaba juga muncul di Indonesia sebagai kompetitor dari 7-Eleven. Karena kompetitor-kompetitor 7-Eleven bermunculan pada saat masa pengembangan 7-Eleven. Iklim persaingan usaha retail pun di Indonesia menjadi sangat kompetitif sehingga 7-Eleven menutup seluruh gerainya pada 30 Juni 2017. Faktor-faktor yang menyebabkan penutupan 7-Eleven di Indonesia dapat digolongkan baik dalam micro-environment dan macro-environment. Lingkungan pemasaran yang menyebabkan gagal 7-Eleven di Indonesia antara lain. Yang pertama, lingkungan perusahaan. Sebagai pengelola 7-Eleven di Indonesia,
PT Modern International Tbk berperan dalam menentukan tujuan dan strategi 7-Eleven di Indonesia. Kegagalan dari lingkungan perusahaan ditunjukkan oleh gagalnya akuisisi yang direncanakan oleh PT Modern International Tbk tersebut. Selain itu, adanya dugaan mengenai masalah internal dari anak perusahaan PT Modern Seppel Indonesia juga merupakan faktor dari lingkungan pemasaran bagian perusahaan. 2. Lingkungan politik. Lingkungan politik merupakan bagian dari macro environment. Lingkungan politik yang berkaitan dengan kegagalan 7-Eleven di Indonesia ditunjukkan oleh peraturan pemerintah mengenai larangan penjualan minuman beralkohol. Peraturan tersebut tidak hanya memengaruhi bagian pemasaran 7-Eleven, tetapi juga perusahaan secara keseluruhan, sehingga penjualan bersih 7-Eleven di Indonesia pun ikut menurun selama 2 tahun. Yang ketiga, lingkungan konsumen. Walaupun konsumen merupakan pihak yang paling memiliki potensi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, perilaku konsumen juga dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Dalam kasus 7-Eleven di Indonesia, kebiasaan konsumen yang hanya menghabiskan sedikit di 7-Eleven, tetapi menggunakan banyak fasilitas yang memicu penurunan keuntungan perusahaan karena biaya tetap yang tidak tertutup oleh penjualan. Yang terakhir, lingkungan kompetitor. Pesaing merupakan pihak dari lingkungan pemasaran mikro yang sangat berpengaruh pada kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Perilaku dan strategi pesaing sangat menentukan pilihan keputusan yang terbaik yang dapat diambil perusahaan. Untuk kasus 7-Eleven di Indonesia, lingkungan kompetitor dapat dikatakan sebagai faktor yang paling berkontribusi dalam kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia. Bahkan, banyak pesaing dengan model bisnis yang sama sudah populer di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dikonsepkan dalam lingkungan pemasaran tersebut memaksa 7-Eleven untuk menutup seluruh gerainya di Indonesia. Dari analisa yang telah dijabarkan, kesimpulan yang dapat diambil ialah kegagalan manajemen strategi 7-Eleven di Indonesia disebabkan oleh banyaknya faktor mulai dari faktor internal maupun eksternal, serta manajemen yang gagal dalam menganalisa dan mengatasi risiko-risiko yang terjadi. Jika manajemen berhasil menerapkan strategi yang tepat untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan tersebut, besar kemungkinan bahwa 7-Eleven di Indonesia akan berkembang seperti di beberapa negara lainnya. Contoh perusahaan sukses yakni Susi Air. Susi Air adalah maskapai penerbangan Indonesia yang dioperasikan oleh PT Asti Puji Astuti Aviation dengan penerbangan berjadwal dan charter. Berkantor pusat di Pangandaran, Jawa Barat. Susi Air mengoperasikan penerbangan dari 5 pangkalan utama, yakni di Medan atau Sumatera Utara, Halim Perdana Kusuma atau Jakarta, Jawa Tengah atau Cilacap, Jawa Barat atau Pangandaran dan Bandung, Samarinda dan Jayapura atau Papua. Susi Air didirikan pada akhir 2004 oleh Susi Puji Astuti. Susi Air awalnya didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan dari perusahaan lain milik Susi PT Asti Puji Astuti. Gempa bumi Samudra Hindia 2004 yang terjadi di pesisir barat Sumatera beberapa saat setelah 2 pesawat Cessna Grand Caravan pertama Susi Air dipesan, langsung digunakan untuk membantu pengiriman peralatan dan obat-obat bagi regu penolong. Susi Air merupakan salah satu perusahaan aviation yang cukup besar di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Susi Air harus memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga hubungan antara peran perusahaan dan performa karyawan harus saling mendukung satu sama lain demi mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada konsep manajemen. Yang pertama itu ada manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan salah satu isu penting dalam bisnis Susi Air, karena waktu dilihat sebagai sumber daya yang utama untuk meraih kesuksesan. Susi Air mencoba menerapkan manajemen waktu yang baik untuk meningkatkan kemajuan perusahaan mereka. Yang kedua itu ada prioritas dan pengembangan perencanaan.
Susi Air mengembangkan perencanaan strategis yang baik termasuk penetapan prioritas, pengembangan perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan. Perencanaan yang sudah dilakukan oleh Susi Air ini secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip manajemen waktu menurut Kinner. Yang ketiga ini ada pelacakan satelit. Susi Air menggunakan sistem pelacakan satelit canggih dari Blue Sky Network untuk melacak pergerakan pesawat melalui jaringan satelit Iridium. Sistem ini juga memungkinkan untuk panggilan suara ke dan dari pesawat melalui jaringan satelit Iridium, serta untuk mengirim dan menerima kode pesan pendek. Yang keempat ini ada komunikasi dengan penyandera pilot. Susi Air ini mengungkapkan bahwa pihaknya belum berhasil melakukan komunikasi dengan kelompok bersenjata yang menyandera pilotnya. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dalam manajemen bisnis, terutama dalam sektor penerbangan. Selanjutnya ada faktor keberhasilan. Yang pertama ini adalah konsisten dalam menawarkan produk. Susi Air ini menawarkan produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua ini ada kemampuan manajemen waktu yang efektif, yang di sini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pemantauan produktivitas waktu seseorang. Faktor ketiga ini ada kemampuan interpersonal, kreativitas, inisiatif, dan kemampuan berpikir analitis, di mana kesepakatan baik dalam berinteraksi dengan orang lain, kemampuan kreativitas dan inisiatif, serta kemampuan berpikir analitis ini juga menjadi faktor penting dalam memenangkan keberhasilan bisnis. Berikut kesimpulan dari PT ASI Puji Astuti Aviation atau Susi Air, yaitu manajemen waktu bagi karyawan Susi Air memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Susi Air. Hal ini terlihat dari adanya hambatan-hambatan yang terjadi di PT ASI Puji Astuti Aviation atau Susi Air, yang didasarkan pada pemilihan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawannya. Hambatan tersebut seperti hambatan dalam pemilihan teknologi, perbedaan wilayah kerja, dampak jaringan dalam pemilihan data, dan standar operasional perusahaan yang kurang jelas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan dan karyawannya. Sehingga Susi Air memiliki cara bagaimana perusahaan dan karyawannya berjalan secara berdampingan untuk meningkatkan kemajuan perusahaannya dengan memberikan penerapan manajemen waktu yang baik, serta dalam menjalankan tugasnya masing-masing divisi telah memiliki target dan prioritas yang ditetapkan oleh manajemen Susi Air. Dan perusahaan tersebut konsisten dalam menawarkan produk-produknya, dan setiap karyawan memiliki kemampuan interpersonal, kreativitas, dan kemampuan berpikir analitis, yang mana menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu bisnis.